Baik adik-adik, kali ini kita menghadapi soal sebagai berikut. Dikatakan dua buah muatan Q1 dan Q2 diletakkan terpisah seperti pada gambar ini. Ya, jaraknya mula-mula adalah 10 cm. Pada posisi tersebut muncul gaya tarik-menarik sebesar F Newton. Yang ditanyakan di soal, agar gaya tarik-menariknya berubah menjadi seperempat F Newton, ini artinya jaraknya harus diperbesar menjadi berapa? Ya. Nah, apabila saya nyatakan kalimat soal menjadi data-data yang bisa kita olah, saya katakanlah seperti ini. Apabila jaraknya 10 cm, akan kita hasilkan gaya sebesar F Newton. Yang diinginkan agar gayanya menjadi seperempat F Newton, maka jaraknya sekarang harus ditingkatkan menjadi berapa? Ya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan mudah. Kalian bisa gunakan hukum Coulomb saja, bahwa F itu sama dengan K dikalikan dengan Q1, saya kali dengan Q2, kita bagi dengan R kuadrat. Jadi persamaan ini akan kita pergunakan. Dari sini kita bisa lihat bahwa F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, jadi kita bisa gunakan persamaan sederhana bahwa F2 per F1 bisa kita samakan dengan R1 per R2 yang dikuadratkan. Nah, inilah persamaan yang akan kita gunakan. Oke. Kalau kemudian saya masukkan angkanya, saya bisa katakan di sini F2 adalah 1 per 4F. Ya, dan F1-nya adalah F. Berarti seperempat F, saya bagi dengan F. Kita samakan dengan R1-nya adalah 10 cm. R2-nya kita mau cari. Berapakah R2-nya? Ini kita kuadratkan. Nah, dari sini bisa kita coret. Ada F di sisi kiri, ya, ada F juga di bawahnya. Nah, tapi di sini ada simbol kuadrat. Bagaimana cara menghilangkan kuadrat? Mudah, kita cukup berikan akar pada kedua ruas di sini. Nah, jadi kalau kemudian saya akarkan, akar dari seperempat itu adalah 1 per 2, dan akar dari 10 dibagi dengan R2 yang dikuadratkan, kita dapatkan 10 per R2. Sehingga setelah kita kali silang, dengan mudah kita peroleh jaraknya harus ditingkatkan menjadi 20 cm. Nah, inilah solusi untuk soal berikut. Ya, semoga bisa dipahami. Nantikan soal selanjutnya. Terima kasih. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita mendapat soal berupa rangkaian kapasitor seperti ini. Ya, yang ditanya di soal adalah berapakah besar muatan yang tersimpan pada kapasitor C3. Jadi kita mau cari berapa muatan yang tersimpan pada kapasitor tersebut. Ya, saya coba gambarkan ulang rangkaian yang ada di soal. Nah, dari rangkaian ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu beberapa bagian. Ya, jadi kita upayakan mereka menjadi suatu rangkaian seri dulu semuanya. Bisa kita lihat bahwa dua kapasitor ini secara paralel. Ya. Untuk kapasitor yang tersusun secara paralel, kita lakukan proses penjumlahan. Berarti saya dapatkan CP di sini adalah senilai 4 mikrofarad. Hal yang sama saya lakukan dengan kapasitor di sini. Ya. Jadi dua kapasitor ini pun saya sederhanakan, maka saya dapatkan CP di sini adalah senilai 12 mikrofarad. Ya. Nah, berarti sekarang rangkaian yang kita miliki adalah menjadi seperti ini. Ada sebuah kapasitor CP di kiri, ada kapasitor C3 di tengah, dan kapasitor C paralel di sebelah kanan. Saya hubungkan dengan sumber tegangan yang nilainya adalah 18 volt. Ya. Nah, jadi di sini adalah 4 mikrofarad. Kemudian di sini adalah C3 yang nilainya adalah 6 mikrofarad. Dan kemudian di sini adalah 12 mikrofarad. Kita punya tegangan di sini, V sama dengan 18 volt. Nah, soal minta berapakah besar muatan yang tersimpan pada C3. Ya, persamaan yang akan kita gunakan adalah muatan Q, ya, muatan Q itu sama dengan C dikalikan dengan V. Nah,
Hanya saja karena kita mau cari muatan yang tersimpan pada C3, misalkan saya sebut sebagai Q3, tentunya C-nya harus kita gunakan C3 dan V-nya adalah V khusus untuk C3. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang 18 volt ini, ya. Karena 18 volt ini adalah untuk mereka bertiga. Yang kita akan gunakan adalah berapakah potensial khusus yang diperoleh oleh si C3. Nah, ini persamaan akhir yang akan kita pergunakan. Tentunya kita harus mencari dulu berapakah besar tegangan yang dimiliki oleh C3. Nah, bagaimana mencari tegangan? Kita bisa menggunakan cara yang mudah seperti ini, adik-adik ya. Jadi kalian cukup lihat siapa kapasitor terbesar pada rangkaian seri yang sudah kita punya. Kapasitor terbesar adalah 12 mikrofarad, maka 12 mikrofarad kita bagi dengan setiap kapasitor yang ada. 12 saya bagi dengan 4, saya dapatkan hasil 3. 12 dibagi 6, saya dapatkan hasil 2. Dan 12 dibagi 12, saya dapatkan hasil 1. Inilah perbandingan besar potensial di masing-masing kapasitor. Ya. Sehingga pada saat saya hendak mencari berapakah potensial yang dimiliki oleh C3, kita cukup lihat bahwa kapasitor C3 mendapat perbandingan 2 dari total nilai perbandingan 3 ditambah 2 ditambah 1 adalah 6, dan kemudian kita kalikan dengan tegangan yang ada di rangkaian. Saya kalikan dengan 18, kalau kemudian saya coret di sini, ini adalah 3 dikali 2 adalah 6 volt. Nah, inilah potensial yang dimiliki oleh C3. Nah, lantas bagaimana cara mencari muatannya? Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan, maka muatan yang tersimpan di C3, saya dapatkan nilai C3-nya. C3-nya adalah 6 mikrofarad. Saya kalikan dengan V-nya. Ya, V untuk C3 adalah 6 volt. Maka kita peroleh 36 mikrokulom. Nah, inilah besar muatan yang tersimpan pada C3. Ya. Nah, semoga bisa dipahami dan nantikan video-video berikutnya masih tentang persiapan menghadapi ujian akhir semester atau PAS. Ya, terima kasih.